pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 27 September 2021 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Dr. Andre Novi Rahmanto, Esos MSI. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan serta sivitas akademik Universitas 11 Maret yang telah mendahului kita, mengheningkan Cipta mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Ketua Senat Akademik Fakultas, Profesor Dr. Mahendra Wijaya, MS.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Kepala Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Dr. Didik Gunawan Soeharto, Esos MSI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Wakil Dekan Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi Dr. Kristina Setiawati, MSI. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Profesor Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaini, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Rektor Universitas 11 Maret, Wakil Rektor,
beserta jajarannya. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Majelis Wali Amanah serta anggota. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik. Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor beserta anggota. Direktur, Ketua Lembaga dan UPT. Para dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 11 Maret. Segala puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kebaikan kepada seluruh pimpinan dan sivitas UNS, sehingga pagi ini kita dapat menjalankan apel pagi bersama. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya berbagi sedikit gagasan tentang tantangan melahirkan kepemimpinan Pancasila yang tangguh dari Benteng Pancasila. Tema kepemimpinan ini saya ambil sejalan dengan slogan FISIP sebagai Leading the Future Society atau FISIP melahirkan pemimpin masyarakat di masa depan. Di hari yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Rektor, seluruh Wakil Rektor, Dekan, dan seluruh sivitas UNS karena beberapa minggu ini telah meraih sukses yang sangat membanggakan, yaitu menghadirkan Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta rektor-rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat, pemimpin Indonesia yang menggoreskan hidupnya untuk kejayaan Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Kehadiran para pemimpin nasional di UNS tersebut semakin menggugah kesadaran pentingnya sistem pendidikan, pengabdian, dan riset di UNS agar tidak saja menjadikan kita berkelas dunia, tetapi yang lebih penting adalah mampu mendidik mahasiswa menjadi anak-anak muda yang 10 atau 20 tahun ke depan menjadi pemimpin-pemimpin tangguh di Indonesia. UNS sebagai benteng Pancasila harus mampu mengokohkan diri, melahirkan anak-anak muda menjadi pemimpin dengan karakter luhur kepemimpinan Pancasila yang tangguh dan unggul. Jadilah UNS benteng Pancasila yang melahirkan pemimpin nasional yang tangguh berkelas dunia dan berjiwa Pancasila. Mendidik generasi muda untuk menjadi pemimpin berjiwa Pancasila dan unggul di masa depan bukanlah hal yang mudah. Sekali lagi saya sampaikan, bukanlah hal yang mudah. Terlebih saat ini, politik ekonomi dan kebudayaan kita telah mengalami gejala tsunami sosial yang disebut dengan VUCA, volatility atau perubahan yang cepat dengan pola yang samar, uncertainty atau ketidakpastian, complexity atau kompleksitas, dan ambiguity atau ketidakjelasan. Realitas VUCA merubah kehidupan menjadi realitas yang penuh dengan kejutan-kejutan baru, ketidakpastian, kegaduhan argumentasi yang mengaburkan kebenaran, kegilaan mengejar reputasi dengan cepat, dan persaingan politik identitas yang makin memanaskan hubungan sosial. Konsep VUCA pertama dikemukakan oleh pakar kepemimpinan Warren Bennis dan Burt Nanus pada tahun 1987 dalam bukunya berjudul Leaders, The Strategies to Taking Charge. Diskusi dengan buku ini membuka kesadaran untuk menanyakan sistem pendidikan kepemimpinan apakah yang sudah kita siapkan. Untuk melahirkan pemimpin nasional yang tangguh berkelas dunia dan berjiwa Pancasila, kurikulum dan indikator kinerja utama UNS perlu disempurnakan dengan menambahkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan anak didik kita agar makin memiliki 4 kemampuan kepemimpinan, yaitu kemampuan memetakan dan menganalisis kondisi saat ini sebagai data dasar untuk mengambil keputusan dengan cepat, adil, dan manusiawi. Kemampuan menghitung risiko di depan dengan ilmu pengetahuan dan keadilan
untuk menentukan strategi mengatasi risiko, kemampuan bekerja kolaboratif dan deliberatif di lingkungan sekitarnya sampai tingkatan nasional untuk memecahkan masalah yang sedang dan akan dihadapi. Akhirnya, kemampuan mengendalikan pikiran dan hasrat menjadi besar dan kaya melalui penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya mengusulkan agar kita UNS berani menginisiasi penambahan indikator kinerja utama kita dengan mengukur jumlah alumni yang mampu menjadi pemimpin tangguh berdasar nilai Pancasila, serta prestasi mahasiswa dari segi penghayatan nilai Pancasila dan tingkat ketangguhan kepemimpinannya. Kita sudah paham bahwa alumni kita yang unggul telah menjadi modal sosial UNS dan modal bagi perkembangan bangsa dan negara. Maka sekarang kita perlu memusatkan perhatian kepada nilai-nilai dan etos kepemimpinan mahasiswa yang 10 atau 20 tahun yang akan datang menjadi pemimpin bangsa Indonesia dan bahkan pemimpin dunia. Demikian sambutan saya dalam apel pagi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Logistik, Dr. Ahmad Zuber, Esos DIE. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UNS, Bapak Profesor Dr. Jamal Wiwaha SHM dan semua Bapak Ibu yang saya hormati. Marilah kita berdoa. Doa kami hantarkan menurut agama Islam. Mohon Bapak Ibu yang beragama lain menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami memanjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu. Kami agungkan segala nama kebesaran-Mu. Kami menengadahkan kedua tangan kami atas segala kelimpahan rahmat-Mu, karunia-Mu, dan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Karim, hari ini kami seluruh pegawai di Universitas 11 Maret berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan upacara apel pagi. Berikanlah kemuliaan-Mu ya Allah kepada seluruh pegawai Universitas 11 Maret dan kepada seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mempermudah semua urusan, berikanlah kepada kami kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berikanlah kemudahan kepada kami, universitas kami, untuk menjadi world class university. Ya Allah, ya Aziz yang maha perkasa, kami tahu bahwa kami lemah, kami tahu bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu, petunjuk-Mu, rahmat-Mu, hidayah-Mu, karunia-Mu, agar kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Berikanlah anugerah dan karunia-Mu kepada kami, agar kami dapat menjadi universitas yang terbaik di negara Indonesia tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang maha kaya, berikanlah kekayaan-Mu yang luas kepada kami, kekayaan yang Engkau ridhai dan Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi kesehatan dan keselamatan, berikanlah dan anugerahkanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, panjang umur, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami,
orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fasubhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret telah selesai. Peserta apel dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.